Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatmawati Rahangiar, SPD. Saya guru pada SMP Negeri 3 Tual, calon guru penggerak Angkatan 4 dari Kota Tual. Tugas saya pada modul 1.4 tentang demonstrasi tekstual budaya positif. Pada modul 1.4 tentang demonstrasi tekstual, kita akan membahas tentang budaya positif di sekolah, yakni segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, menurut Gosen 2004. Selain itu, restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atau jalan keluar dari masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Yang akan kita bahas sebelumnya yaitu tentang teori disiplin positif. Makna kata disiplin. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan terhadap peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru, hukuman itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali dalam budaya kita. Maka, kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Contohnya, seperti kasus berikut ini. Contoh kasus yang pertama. Nona Kasih tidak menggunakan pakaian seragam pramuka pada hari Sabtu. Maka, Kasih telah melanggar kesepakatan sekolah. Hal ini perlu dilakukan dengan cara metode penyelesaian segitiga restitusi. Ayo kita simak video berikut ini. Baik adik-adik, pagi ini kita akan belajar tentang alat transportasi yang ada di Indonesia. Seperti kita tahu bahwa alat transportasi umum yang sering kita gunakan yaitu seperti mobil, motor, kemudian bagaimana? Selamat pagi, Kasih, kenapa terlambat? Ini kan motornya sudah mau habis. Oh, bangunnya kesiangan. Kasih juga kenapa tidak pakai baju pramuka? Teman-teman yang lain semuanya pakai pakaian pramuka. Kenapa Kasih tidak pakai baju pramuka? Bajunya lagi kotor. Oke, baik. Kasih duduk sebentar dipanggil ya. Terima kasih. Oke, Kak. Kasih tahu kan hari ini hari apa? Oke, hari ini hari Sabtu. Kasih seperti kesepakatan kelas kita bahwa kita harus menggunakan pakaian seragam sesuai dengan hari yang sudah ditentukan. Dan itu adalah kesepakatan sekolah kita yang kita terapkan di dalam kelas kita. Nah, baik ya, jadi Kasih pakaiannya lagi kotor. Kan baju pramuka itu dipakai setiap hari Sabtu. Berarti kan ada 4-5 hari waktu jedanya, kenapa tidak dicuci? Oh, Kasih lupa ya. Oke, baik. Jadi Kasih kesalahan seperti itu ibu tidak marah karena semua orang itu pasti melakukan kesalahan. Bukan hanya Kasih, tetapi ibu juga waktu menjadi murid seperti Kasih pernah melakukan hal yang sama, lupa menggunakan pakaian sesuai dengan jadwal atau kesepakatan sekolah. Oke, baik Kasih. Kasih mau merubahnya nanti untuk minggu depan?
mau ya, Kasi tidak boleh lupa. Di rumah sama siapa saja? Ibu, ada ibu, ada ayah, ada kakak juga. Oke, baik. Mungkin mereka lupa ya, kasih tahu dikasih kalau hari ini hari Sabtu, pakaian yang dikenakan itu harus hari pakaian pramuka. Oke, baik kasih. Kalau begitu, Ibu harap di Sabtu depan kasih harus menggunakan baju pramuka ya. Iya, sama-sama kasih. Kasus 1. Ibu Ati sedang menjelaskan pelajaran IPS. Namun, Kasih yang baru datang tidak menggunakan baju seragam pramuka yang sesuai dengan kesepakatan sekolah. Kasih malah memakai baju kostum olahraga yang seharusnya dipakai pada hari Jumat. Lalu, Ibu Ati berkata, "Kasih, kenapa pakai baju kostum olahraga?" Dan Kasih pun mendekat dan menjelaskan kalau baju seragam pramukanya kotor. Ibu Ati mengingatkan kembali kesepakatan sekolah yang sudah dibuat dengan cara penyelesaian metode segitiga restitusi. Pertanyaannya, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Ati di dalam pendekatan dengan Kasih? Jawabannya, Ibu Ati sebagai monitor atau pemantau, sekaligus menjadi manajer dan membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, membuat orang merasa bersalah, akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut. Kebutuhan apa yang diperlukan oleh Kasih? Jawabannya, Kasih membutuhkan perhatian dan juga kebutuhan cinta dan kasih untuk diterima di kelasnya. Bila Ibu Ati mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan dan dikatakan oleh Ibu Ati? Jawabannya, yang dilakukan oleh Ibu Ati yang pertama yaitu menanyakan kesepakatan di kelas. Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa ketika Kasih mengulangi kembali? Nilai kebajikan atau keyakinan apa yang dituju dengan berpakaian seragam pramuka dengan siswa yang lain? Jawabannya, keadilan. Supaya tidak terlihat kesenjangan murid-murid di sekolah, maka sekolah membuat keyakinan untuk keseragaman pakaian. Video kasus kedua. Indah membuang sampah di kelas, bukan pada tempatnya. Ada api. Enggak, kenapa kamu buang sampah sembarangan? Kan ada tempat sampah. Biarin, kan ada petugas harian. Lagian tempat sampahnya jauh. Oh, kenapa sampahnya kok bisa berserakan seperti ini? Enggak buang sampah sembarangan, Bu. Ya, itu kan ada tempat sampah di depan. Jauh juga. Jauh. Lagian kan itu lagi menerangkan kenapa kamu makan. Udah gitu sampahnya berserakan seperti ini. Berarti kamu sudah menyalahi aturan kelas yang kita buat. Kan kita punya kesepakatan kelas. Apa saja kesepakatan kelas kita? Jangan buang sampah sembarangan. Nah, tapi yang kamu lakukan apa? Buang sampah sembarangan. Nanti kamu ketemu sama ibu ya setelah ini. Indah, Indah tahu nggak kesalahan apa yang Indah buat tadi? Apa yang kesalahan? Buang sampah sembarangan. Berarti menurut Indah itu hal baik atau hal tidak baik? Tapi kenapa dilakukan? Kenapa? Salah dulu. Itu salah ya, Indah. Jadi Indah kan tadi ibu sudah tanya apa saja kesepakatan kelas kita. Indah jawab yang pertama, jangan membuang sampah sembarangan. Pada akhirnya Indah juga yang melakukan membuang sampah sembarangan.
Kira-kira yang Indah lakukan ada kepuasan nggak? Tidak. Berarti tadi cuma iseng aja. Indah cuma iseng buang sampah. Oke, Indah, Ibu harap ke depan Indah tidak mengulangi lagi hal yang sama ya, buang sampah di sini. Apalagi sekolah kita kan sudah difasilitasi setiap ruang memiliki tempat sampah. Jadi tidak ada alasan bahwa sampahnya jauh, itu tidak jadi alasan. Yang pertama, yang kedua, Indah juga tidak boleh makan saat ibu lagi menjelaskan atau mengajar, karena itu bisa mengganggu konsentrasi teman-teman Indah ya. Bagaimana Indah? Oke, kalau begitu, mari kita pada kesempatan kelas kita. Yang pertama itu jangan membuang sampah sembarangan. Yang kedua, menghargai sesama kita yang ada di lingkungan, terutama guru yang ada di kita. Bisa Indah? Indah bisa berjanji nggak kalau nanti kita akan Ibu Ati sedang menjelaskan materi IPS di kelas, tetapi mendengar suara percakapan kedua siswinya. Ternyata percakapan itu datang dari Gladys dan Indah. Bermula sebab Indah yang membuang sampah bekas jajannya di dalam kelas. Ibu Ati lalu mendekati keduanya dan bertanya kepada Indah, kenapa Indah melakukan itu? Dengan santai Indah menjawab, dia malas membuang sampah ke tempatnya karena bak sampahnya jauh. Ibu Ati kembali mengingatkan kesepakatan kelas yang sudah dibuat bersama, sehingga Ibu Ati perlu menyelesaikan masalah Indah dengan metode penyelesaian metode segitiga restitusi. Proses restitusi yang terjadi, Ibu Ati mengambil kontrol dalam menangani Indah, yaitu Indah diajak untuk menganalisis kebutuhan diri, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusinya atas permasalahannya sendiri. Posisi kontrol apa yang telah dipraktekkan oleh Ibu Ati? Ibu Ati mengambil posisi kontrol monitor atau menjadi pemantau dan sekaligus menjadi manajer. Karena Ibu Ati menegakkan aturan sekolah atau keyakinan kelas dan mendukung siswa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, dan Ibu Ati melanjutkan bertanya apakah Indah bersedia memperbaiki kesalahannya yang telah dilakukan. Selamat siang, nama saya Indah Nubia Hudon. Saya dari kelas 4. Saya sangat senang dengan restitusi Ibu Ati karena dia tidak mengingatkan saya kita di kelas. Saya sangat senang karena dia tidak memarahi. Saya sangat senang karena dia mengingatkan saya untuk tidak mengulangi hal yang saya buat seperti tadi. Refleksi pada modul 1.4 Budaya Positif. Bagi guru, ketika menghadapi atau dihadapkan oleh sebuah masalah, maka perlu untuk menganalisis masalah dengan menggunakan kaidah berpikir saintifik, sehingga solusinya bisa diselesaikan dengan cara yang mudah dan tepat, serta dapat meningkatkan kapasitas diri dan bersikap lebih reflektif dalam penyelesaian masalah siswa di sekolah maupun di kelas. Tujuan utama dari pendidikan yaitu nilai karakter, bukan hanya mendorong murid agar sukses secara moral dan akademis di lingkungan sekolah, tetapi juga untuk menumbuhkan moral yang baik pada diri murid ketika sudah terlibat di masyarakat. Baik, sampai di sini saja penjelasan saya tentang segitiga restitusi. Terima kasih. Guru bergerak, Indonesia maju. Salam guru penggerak.